Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? Hopefully you have been well today. Get in touch again with me in mathematics class. Setelah kita mempelajari materi berkaitan dengan segi 4 pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu terkait dengan jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga. Untuk itu, mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama bisa membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat segitiga. Untuk itu, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga. Misalkan dalam dunia kontraktor, pertukangan, dan juga pertanian. Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Mari perhatikan segitiga berikut ini. Adakah yang tahu jenis-jenis dari segitiga tersebut? Sebelum ke jenis-jenis segitiga, yang perlu anak-anak pahami bersama adalah bahwa besar dari seluruh sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat, atau dari ketiga sudut-sudut pada segitiga, ketika kita jumlahkan semua, maka besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya jenis-jenis segitiga dapat dibedakan berdasarkan beberapa unsur. Yang pertama, berdasarkan panjang sisi-sisinya, dan yang kedua berdasarkan besar sudut-sudut yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang dari ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai ketiga sisi sama panjang. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut yang dimilikinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, segitiga lancip, di mana segitiga lancip merupakan segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, untuk segitiga yang jenis kedua yaitu segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai atau salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Dan jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, di mana sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu diketahui juga bahwa dari jenis segitiga yang sudah kita ketahui tersebut, beberapa segitiga termasuk dalam kategori segitiga istimewa dikarenakan sifat-sifatnya. Di antaranya, yang pertama, segitiga sama kaki. Sifat-sifat dari segitiga sama kaki adalah yang pertama, segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki mempunyai 2 sudut sama besar, yaitu sudut-sudut yang menghadap sisi yang sama panjang tersebut. Yang ketiga,
Segitiga sama kaki mempunyai satu sumbu simetri dan satu simetri putar. Untuk jenis segitiga yang kedua yang termasuk dalam kategori segitiga istimewa yaitu segitiga sama sisi, di mana sifat-sifat segitiga sama sisi adalah yang pertama, segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Yang kedua adalah ketiga sudut dari segitiga sama sisi besarnya masing-masing adalah 60 derajat. Dan sifat yang ketiga, segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri lipat dan 3 simetri putar. Dan jenis segitiga yang termasuk dalam kategori segitiga istimewa yaitu segitiga siku-siku, di mana sifat-sifat segitiga siku-siku adalah yang pertama, salah satu sudut dari segitiga siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sifat yang kedua, pada ketiga sisi segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu kuadrat salah satu sisi merupakan jumlah dari kuadrat masing-masing 2 sisi yang lain. Nah, anak-anakku, di mana teorema Pythagoras ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas berikutnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini adakah yang masih belum paham? Apabila masih ada yang belum paham, silahkan anak-anak dapat menyimak kembali video pembelajaran ini atau dapat bertanya kepada Pak Heri. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Heri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat. Bye bye.